Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Jadi kami punya program IG Live. Nah, nanti dari IG Live itu kami record, kami rekam, kemudian kita akan upload di YouTube. Jangan lupa ikuti terus channel Investasi Kesehatan, subscribe, dan jangan lupa follow IG-nya supaya Anda tidak ketinggalan informasinya. Salam sehat, sampai tua. Kecukupan oksigen itu juga dari petugas kesehatan yang memeriksa ya. Nah, kemudian setelah dari tanda vital, kita beranjak ke kepala ya. Untuk kepala bayi, pada dasarnya kan memang bentuknya berbeda-beda. Ada yang dia lonjong ke atas atau lonjong ke belakang, atau orang sebut peyang seperti itu ya. Kenapa tuh dok? Biasanya dok bisa peyang dok. Apa penyebabnya ya? Penyebabnya dok? Kadang ada yang disebut kelainan bawaan. Kalau kelainan bawaan itu memang kita agak susah ya untuk menanganinya, memanajemennya di Indonesia ya. Terutama pada bentuk kepala yang istilahnya ekstrim bentuknya itu. Karena memang secara medis kan kita ada perhitungan khusus ya untuk bentuk kepala dari diameter ke sini ataupun diameter ke belakang. Nah, kenapa sih bentuk kepala ini kok penting? Ya, bentuk kepala ini itu kan mencerminkan pertumbuhan otak. Ya, di situ. Jadi memang buat ayah bunda yang merasa bentuk kepala bayinya itu aneh atau tidak sesuai atau tidak simetris, mungkin ada benjol di sebelah kiri atau kanan seperti itu. Nah, itu memang sebaiknya berkonsultasi ya ke petugas kesehatan. Perlu dipastikan apa penyebabnya. Kadang ketika kelahiran itu bisa terjadi seperti trauma ya. Jadi ada perdarahan di bawah kulit kepala seperti itu. Nah, itu kan perlu dinilai seberapa besar perdarahannya, kemudian juga seberapa dalam untuk perdarahannya dan efek kedepannya seperti itu ya untuk kepala. Kemudian juga untuk kelainan lain yang biasa didapatkan kepala itu seperti misalnya dermatitis seboroid, jadi seperti ada kerak di kepala. Nah, itu ayah bunda sebetulnya tidak perlu istilahnya terlalu cemas, karena untuk kerak di kepala itu ya secara umum kalau dari referensi ya itu bisa pulih dengan sendirinya di usia 1 tahun. Cuman ya karena kita di Indonesia rata-rata tidak sabar ya. Jadi apabila didapatkan hal tersebut, memang sebaiknya ke petugas medis untuk mendapatkan terapi ataupun untuk mendapatkan edukasi mengenai perawatan di rumah ya. Kemudian untuk bagian muka untuk bayi baru lahir yang perlu diperhatikan pada mata ya. Pada mata ini sering juga ayah bunda mengatakan bahwa matanya banyak kotoran ya. Ada kotoran matanya yang setiap hari selalu ada seperti itu. Nah, ini ayah bunda perlu ketahui bahwa pada bayi baru lahir itu sering terjadi sumbatan di sini ya, di saluran kelenjar air mata ya. Itu karena masih kecil jadi sering tersumbat sehingga kotorannya mengumpul di situ. Sebenarnya terapinya itu cukup mudah ya, dengan dimasat. Jadi dipijit-pijit di sini, di area sini itu sering dipijit-pijit. Nah, ayah bunda itu perlu memperhatikan kotoran mata itu seperti apa. Apabila dia cuman kotoran mata tanpa bagian konjungtiva mata itu meradang seperti merah, kemudian kelopaknya merah, ya itu biasanya ya karena sumbatan, bukan karena infeksi. Kalau infeksi, jelas. Mungkin kelopaknya merah, kemudian bagian konjungtivanya juga merah, seperti itu ya. Terus untuk mata juga, itu juga sering ditemui perdarahan. Ya, jadi pada konjungtivanya itu tampak ada darah. Biasanya sih melingkar di bagian di dekat iris mata. Seperti itu. Nah, itu kenapa biasanya terjadi ya karena trauma pada saat kelahiran ya. Hal ini tidak berbahaya, nanti dengan seiring waktu darahnya itu bisa diserap
Jadi Hilang tidak sendiri ya, Dok? meninggalkan bekas lagi, hilang sendiri ya. Nah, kemudian untuk bagian yang lain, untuk hidung, sejauh ini untuk bayi baru lahir yang perlu diperhatikan adalah ibu, ayah bunda, jangan takut apabila mungkin di bagian hidung itu ada kayak kotoran, ada semacam apa, ya istilah awamnya upil gitu. Itu enggak apa-apa ya bunda bisa bersihkan dengan mungkin cotton bud dengan ukuran yang paling kecil ya, diberikan air bersih matang, dibasahi dulu, kemudian diambil kotorannya ya, jangan terlalu dalam. Yang penting ini si ayah bunda itu mantap. Apabila khawatir atau takut ya kembali lagi ke petugas kesehatan, itu saja. Kemudian untuk kelainan yang lain, di bagian pipi terutama ya. Untuk bagian pipi ini seringkali pada bayi yang dia respon alerginya besar, seperti misalnya alergi susu sapi, dia akan tampak kemerahan di pipi ya. Kemerahannya ini seperti apa? Kemerah, dan juga ini ketika dipegang dia akan terasa kasar ya. Itu ciri-ciri ya, itu ciri-ciri dari salah satu ciri dari alergi susu sapi ya. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk memastikan, karena kita juga tidak mau buru-buru kan untuk mengganti susu atau untuk istilahnya ya menghentikan susu seperti itu, kita lebih baik untuk konsultasi lebih lanjut apakah itu benar alergi susu sapi atau tidak ya. Kemudian untuk mulut itu yang sering menjadi masalah adalah ketika muncul kerak putih ya, kerak putih di rongga mulut baik di lidah ataupun di langit-langit. Nah, itu harus diperhatikan bahwa ketika bayi selesai menyusu itu kan kadang memang kerak susu itu tinggal di situ. Nah, untuk ayah bunda jangan takut untuk membersihkan. Jadi ketika bayi mandi 2 kali sehari, itu bisa ayah bunda itu dengan menggunakan kasa, dililit di jari, ataupun sekarang ada seperti sikat silikon yang masuk ke jari, itu dibersihkan rongga mulutnya ya. Jadi memang perlu untuk higienitas rongga mulut. Apa sih masalahnya kalau tidak dibersihkan? Ya nanti akan tumbuh jamur. Ketika tumbuh jamur, tentu bayi ini akan mengalami nyeri di mulut sehingga dia akan malas untuk menyusu ya. Jadi nanti efeknya minumnya akan berkurang ya. Nah, kalau muncul kerak seperti itu sebaiknya memang kembali ke petugas kesehatan karena ada obat khusus yang diperlukan untuk membunuh jamur tersebut ya. Kemudian untuk masalah di leher yang sering juga adalah kemerahan di leher ya. Kemerahan di leher ini bisa terjadi karena apa? Biasanya terjadi pada bayi yang gemuk ya, sehingga lehernya itu menempel di dagu seperti itu. Lecet gitu Ayah ya, bunda Dok perlu ayah bunda itu perlu ketahui bahwa ketika memandikan bayi jangan takut untuk menyeka bagian leher, terutama ketika bayi menyusu seringkali air susunya jatuh ke leher. Nah, itu ketika tidak dibersihkan tentu akan menjadi lingkungan yang baik untuk tumbuhnya jamur ya. Jadi memang harus pembersihan higienitas dari kulit bayi itu perlu diperhatikan. Kemudian beranjak ke bagian dada ya. Untuk dada sendiri, dada bayi itu ya secara umum bayi itu dia akan simetris ya. Simetris itu dalam artian antara kiri dan kanan bagian tubuh itu tidak berbeda jauh ya, tidak berbeda jauh. Nah, pada bagian dada ini yang sering menjadi tanda bahaya ketika bayi bernapas, dia muncul semacam kayak cekungan ke dalam. Ini namanya retraksi. Nah, ketika bayi bernapas ada cekungan dada ke dalam, itu merupakan tanda bahaya karena bayi jelas dia akan membutuhkan
usaha yang lebih untuk tarik napas, ya. Itu salah satu tanda-tanda bayi sesak napas di situ dari dadanya. Cekungan di dada itu bisa ada di ini, di atas sini, di bagian leher, ya, bagian leher. Kemudian di bawah tulang rusuknya antara rongga dada sama rongga perut di situ. Kemudian juga ada yang di ini, di sela-sela iga. Itu bisa, ya, untuk retraksi. Kemudian untuk yang lain bagian perut, ya, pada bayi baru lahir perut itu pada dasarnya mungkin akan lebih tinggi dari dinding dadanya, tetapi dia sifatnya adalah lunak, empuk, ya, lembut seperti itu. Apabila didapatkan perut bayinya tegang, kemudian juga vena-vena pembuluh darah di kulit bayinya terlihat jelas. Nah, itu ada tanda-tanda bahwa bayi mengalami kembung di situ. Nah, perlu dilihat juga, biasanya kembung ini akan diikuti oleh misalnya bayinya terlihat sakit, seperti tadi, posturnya terlihat loyo, kemudian mungkin ada muntah, kemudian mungkin juga ada susah buang air besar atau belum berak seperti itu. Ya. Nah, ya, itu merupakan tanda-tanda bahaya dan sebaiknya dibawa ke petugas kesehatan segera, ya. Terus yang selanjutnya dari perut itu ini, apabila didapatkan, yaitu tadi yang pertama tadi, ya, tali pusat. Nah, apabila didapatkan tali pusatnya berbau, kemudian pangkalnya merah, merah yang meluas, itu juga ada tanda-tanda infeksi di tali pusat, itu juga tanda bahaya. Hal yang lain adalah ketika tali pusat itu tanggal, sering kadang tumbuh benjolan seperti daging. Nah, itu juga Bodong, dok, pusatnya bodong. Pak, kayaknya karena hujan ini ya. Bodong. bukan, Dok, itu namanya Aja, dok. untuk yang tali pusat seperti itu. Kemudian dari perut kita beranjak ke bagian kelamin, ya. Untuk bagian kelamin sendiri, apabila ditemukan seperti ruam, ya, ini sering terjadi pada bayi yang menggunakan popok apa yang sekali buang itu, ya. Jadi popok instan, bukan popok kain. Nah, itu kan seringkali ayah bunda perlu bahwa penggantian popok ini harus rutin diganti. Jadi jangan sampai menginap dari semalam baru diganti pagi. Nah, itu akan menimbulkan iritasi di kulit sehingga bisa tumbuh jamur di sana, ya. Penggantian popok yang tepat adalah ketika bayi itu kencing ataupun buang air besar, itu langsung diganti. Sehingga memang saran yang terbaik ketika bayi itu ada di rumah, lebih baik menggunakan popok kain, ya. Karena jelas kalau popok kain basah, dia akan langsung diganti, ya. Sedangkan popok instan, ya kadang orang tua, ya, ataupun dengan alasan menghemat, jadi disimpan-simpan seperti itu, ya, untuk popok. Kemudian dari itu kita beranjak juga ke bagian pinggul, ya. Nah, pinggul itu ataupun kaki. Nah, pada dasarnya seperti yang tadi, bahwa postur bayi itu seperti kodok. Kemudian antara kiri dan kanan sifatnya simetris, ya. Jadi ketika didapatkan mungkin bagian kanan kok pahanya beda, ya, bentuknya nggak sama sisi kiri. Nah, itu hati-hati, jangan-jangan memang ada kelainan dari sendi ataupun dari kakinya ataupun dari lengannya. Bayi yang sehat itu
kalau diperhatikan mungkin dokter Skolastika perhatikan ya, bayi itu kan tidak mungkin dia menggerakkan tangan kanan saja ataupun kaki kanan saja, kan selalu dua-duanya kan, karena memang refleksnya seperti itu. Jadi ketika bayi bergerak didapatkan, loh kok tangan kirinya nggak bergerak ya, kok bentuknya aneh ya. Nah itu sudah tanda hati-hati, tanda waspada. Itu pasti ada sesuatu yang salah, ya. Kemudian untuk hal yang lain juga, setelah postur secara keseluruhan, mungkin saya juga akan membahas ini keluhan-keluhan yang sering timbul ya pada bayi baru lahir. Yang pertama yang sering sekali itu keluhannya adalah muntah. Nah, ya kan, bayi baru lahir sering kali muntah. Nah, seberapakah muntah yang harus diwaspadai ya? Nah, terus muntah yang normal itu seperti apa? Pertama muntah yang normal dulu. Bayi baru lahir itu kan memang ukuran lambungnya itu tertentu. Usia 1 hari itu ukuran lambungnya itu hanya kecil, mungkin sekitar 5-7 mili ya isinya. Kemudian umur 3 hari itu antara 20-30 mili. Sehingga memang perlu kita perhatikan pemberian minumnya. Jangan sampai bayi 1 hari kita berikan minum yang berlebihan. Tentu dengan kapasitas lambung yang kecil, kita berikan cairan yang banyak, tentu itu akan memicu muntah. Ya. Bertahap itu ya dok, yang ya pertama. pemberian susunya ya dok, ya, harus bertahap. Ya. Kemudian untuk yang lain, ketika bayi sudah diberikan minum yang sesuai dengan ukurannya, ya seperti itu, misalnya 3 hari sudah diberikan 20 mili, kenapa kok masih muntah ya dok? Nah, perlu diperhatikan juga bahwa pada bayi baru lahir, itu istilahnya kan ada klep antara kerongkongan dengan lambung, itu kan ada klep ya, untuk mencegah isi lambung itu berbalik naik ke atas. Nah, klep ini pada bayi baru lahir itu masih lemah, sehingga memang sering karena kelemahan ini, terus isi lambung dia naik ke atas. Kemudian caranya gimana dok untuk mengurangi muntahnya itu ya? Caranya ya kita gunakan hukum gravitasi ya. Cairan itu kan dia akan mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah kan. Nah ketika bayi habis minum, kita jangan tidurkan, tapi istilahnya kita gendong saja, kita berikan postur lambung itu ya kurang lebih selama mungkin 15-30 menit seperti itu. Kemudian setelah itu bayinya juga bisa disendawakan ya, bayinya disendawakan supaya apa? Kadang seringkali ketika bayi itu minum tuh masuk ke dalam lambung dan itu mengakibatkan lambungnya juga merenggang kan. Nah, jadi kenapa kok perlu disendawakan juga seperti itu ya? Apabila kita sudah melakukan itu tapi bayinya terus-menerus muntah sehingga bayinya juga kenaikan berat badannya tidak optimal, nah itu juga perlu penanganan khusus ya, tidak boleh dibiarkan di rumah. Kemudian muntah yang berbahaya itu apabila bayinya muntah diikuti dengan tanda-tanda yaitu tadi seperti bayinya loyo, kemudian ada demam, kemudian ada kondisi-kondisi lainnya seperti perut kembung. Nah itu juga harus dibawa ke petugas medis karena jelas kondisi seperti itu bukan muntah yang normal ya. Kemudian dari isi muntahannya sendiri, muntah yang normal ya tentunya apa yang masuk lambung seperti susu kan. Kemudian yang tidak normal jelas warna muntahannya mungkin merah, coklat, ataupun hijau. Itu mutlak tidak normal. Jadi ya kembali lagi ke petugas medis ya. Kemudian untuk keluhan lainnya yang sering timbul adalah buang air besar ya.
Seringkali, dok, bayi saya minum ASI, buang air besarnya bisa sampai 5 kali sehari. Itu mencret nggak ya? Nah, untuk bayi ASI, memang ini rentang variasi buang air besarnya itu rentangnya luas, ya. Bisa ada satu bayi dengan ASI, itu bisa buang air besar sampai 8 kali sehari, ya. Dengan konsistensi yang tentu saja dia ada ampasnya, kemudian lembek seperti itu masih normal. Sebaliknya juga bayi yang ASI bisa juga dia tidak BAB selama 3 sampai 5 hari bahkan 7 hari, ya, tidak BAB. Dengan catatan bayinya itu tetap menyusu dengan, ya, bayinya menyusu dengan lahap, kemudian perutnya juga ini lembut, ya, perutnya lembut, bayinya juga aktif, tidak terlihat sakit. Itu masih bisa kita tunggu, ya. Jadi ayah bunda tidak usah terlalu cemas apabila didapatkan bayi, ya, dia aktif, minumnya baik, terus menangisnya kuat, tapi kok belum BAB selama misalnya 5 hari seperti itu, ya. Tuh, kemudian oh ya, saya titip juga untuk warna BAB, ya. Warna merah itu juga bisa memberikan info mengenai kondisi kesehatan. Warna berak yang normal itu pada bayi itu berentang dari kuning sampai hijau, itu masih normal, ya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika bayi itu berak warnanya kuning pucat, hampir putih, jadi seperti dempul. Nah, itu biasanya juga diikuti oleh. Gimana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di like ya, dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum mengerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat, sampai tua.